Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pasangan suami istri lanjut usia ditemukan tak bernyawa dengan luka tusuk di rumahnya sendiri di Kompleks Putri Metropolitan Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi mengamankan barang bukti 2 buah pisau yang ditemukan di sebelah posisi jenazah suami. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Jenazah sudah dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan otopsi. Ya pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama kriminolog UGM Bapak Suprapto. Selamat sore Pak Suprapto. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat Pak Suprapto. Pak Suprapto, ini kan bukan kejadian yang pertama, khususnya juga di wilayah Tangerang begitu ya. Dan dalam kasus ini polisi menemukan ada catatan pasutri yang berisi utang piutang dan warisan. Kalau kita lihat ada juga sejumlah kejanggalan. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi yang pertama kita perlu melihat antara tulisan tentang ahli waris dengan catatan tulisan tentang hutang itu ditulis oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Kemudian yang kedua, jumlah antara hutang dengan warisan itu lebih besar mana, serta posisinya itu ada di mana, itu akan bisa membantu untuk melacak siapa sebetulnya yang menulis itu. Apakah yang menulis itu korban tentang hutang, kemudian ditambah misalnya oleh pihak lain tentang warisan atau sebaliknya gitu ya. Jadi saya kira ini memang perlu dicermati sebetulnya siapa yang menulis, karena jangan-jangan memang ada pihak tertentu yang punya kepentingan terhadap warisan yang dimiliki oleh atau harta yang dimiliki oleh korban ini. Baik. Demikian. Pak Suprapto, kalau dari cerita yang disampaikan oleh warga sekitar begitu ya, pasangan ini tidak punya anak begitu, dan ini artinya saya akan lebih tanya lagi lebih dalam, namun kita bahas terlebih dahulu dari hasil penyidikan polisi yang ditemukan di TKP begitu, terdapat pisau di sebelah korban, dan juga kalau kita lihat dari penyidikan pihak kepolisian ada sebanyak 5 tusukan pisau di perut istri korban, kemudian juga suami hanya 2. Kalau dari tanggapan Anda seperti apa? Ya, ada beberapa kemungkinan ya, bisa juga ini merupakan kasus bunuh diri dari suami yang didahului dengan dia menusuk istrinya, kemudian lalu dia menusuk dirinya sendiri sehingga pintu terkunci dari dalam. Tetapi bisa juga sebetulnya itu dilakukan oleh orang lain, dan mengapa pintu terkunci dari dalam justru itu untuk alibi ya, supaya seolah-olah ada kesan bahwa itu bunuh diri. Tetapi tentunya akan bisa diteliti lebih lanjut tentang sidik jari yang ada di pisau itu gitu, dan juga tentunya dilihat sidik jari yang menempel di buku catatan itu serta juga di handle pintu gitu. Kalau di handle pintu bagian dalam itu ada sidik jari, tentunya ini akan lebih membantu bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berarti ada kemungkinan homicide dan juga suicide yang diakhiri dengan suicide begitu ya Pak Suprapto ya? Baik ya. Oke, tapi kalau kita berbicara dari sudut pandang karakter korban ini, dari penuturan warga sekitar, mereka ini suka bersosialisasi begitu, dan juga banyak warga yang sering mengantar kue, kemudian juga sering terlihat di sekitaran rumah, sering bahkan menonton sinetron dan juga sepak bola di warung dekat rumah. Kalau dari pengamatan Anda, dari korban yang suka bersosialisasi kemudian ada yang membunuh, ini artinya seperti apa ini? Ya, sebetulnya sosialisasi yang dilakukan oleh korban itu kan dengan masyarakat setempat gitu ya, atau masyarakat sekitar. Tetapi pembunuh ini saya rasa mempunyai kepentingan yang terlepas dari apakah dia itu bersosialisasi dengan baik atau tidak, tetapi sangat mungkin berkaitan dengan harta gitu. Justru karena dia tidak mempunyai anak, maka harus ada surat wasiat gitu ya, kepada siapa? Karena kalau tidak ada, kita sudah tahu bahwa peraturan yang sekarang itu jika seorang meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka setelah ditelusuri memang tidak ada, itu lalu menjadi milik negara, dan
mungkin ada pihak tertentu yang tidak ingin ini kemudian menjadi milik negara. Oke, berarti bagaimana kita bisa menerjemahkan wasiat yang tertulis di buku catatan ini? Tidak ada nama, kemudian juga tidak dispesifikasi. Seperti apa Pak Suprapto jika akhirnya wasiat ini akan jatuh kepada seorang atau negara? Iya, saya tidak tahu ya apakah memang di wasiat itu tidak ada nama, karena kan kalau di berita yang ada itu memang ada nama, cuman memang belum dibuka oleh pihak kepolisian siapa saja nama itu, dan saya kira itu yang bisa menjadi bahan untuk penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut. Itu termasuk juga mudah-mudahan ada nama juga siapa yang dihutangi gitu ya, karena itu juga akan bisa menjadi bahan penelusuran gitu. Korban ini terakhir misalnya berhubungan dengan siapa, dan tanggung jawab pengembalian hutang itu dalam jangka waktu kapan gitu, saya kira bisa menjadi sumber analisis gitu ya. Kalau misalnya ternyata sudah lewat waktu, nah ini juga bisa dijadikan salah satu cara untuk menganalisis siapa sih yang menulis itu gitu, apakah dari pihak yang dihutangi atau dari pihak orang yang ingin mendapatkan warisan tersebut. Oke, baik, karena memang ada dua sudut pandang di situ ya terkait dengan pemberian wasiat harta, kemudian juga dengan hutang piutang juga ada ya. Jadi memang ini menimbulkan beberapa perspektif ya Pak Suprapto ya. 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 Ya Pak, kalau kita lihat ini kan bukan yang pertama kali terjadi begitu ya. Dua orang yang atau sejumlah korban yang meninggal di dalam rumahnya sendiri. Sebelumnya sempat terjadi di Cinere dan juga di Kalideres di kawasan Tangerang juga. Kalau Anda lihat sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari terjadinya mungkin homicide atau suicide atau mungkin pembunuhan? Kasus apa yang paling menonjol kalau menurut pengamatan Anda? Sekarang ini kelihatannya memang sudah mulai merambah ke Indonesia tentang siapa korban yang berpotensi atau siapa orang yang berpotensi menjadi korban pembunuhan ataupun tindakan kejahatan. Kalau di negara lain seperti Amerika memang biasanya satu itu para lansia, kedua perempuan, dan ketiga anak-anak. Dan sekarang sudah mulai banyak para lansia apalagi yang diperkirakan memiliki harta itu yang menjadi sasaran penganiayaan atau sasaran pembunuhan, apakah itu dilakukan oleh anggota keluarganya atau sama sekali dari orang lain yang mengetahui tentang harta benda itu. Jadi intinya bahwa mengapa dia menjadi sasaran para lansia ini, karena dia dianggap perlawanannya itu akan lebih lemah dibandingkan dengan kalau melakukan penganiayaan ataupun pembunuhan terhadap orang yang masih muda atau yang masih memiliki kekuatan fisik. Baik, kalau itu kan kita lihat dari sudut pandang pembunuhan begitu ya Pak Suprapto ya. Kalau dari beberapa kasus seperti yang terjadi di Cinere ibu dan anak, itu kira-kira motifnya seperti apa? Karena kalau kita lihat kan mereka ditemukan dalam kerangka, kemudian juga tidak diketahui siapa yang membunuh. Kalau menurut Anda kira-kira motifnya seperti apa? Ya, kalau misalnya itu ibu dan anak ataupun itu terjadi di dalam lingkungan keluarga, sangat mungkin juga motifnya beragam gitu ya. Kadang kita tidak tahu bahwa mereka punya persoalan-persoalan internal yang ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya dengan cepat, dengan wajar, maka yang dilakukan adalah pembunuhan. Apakah itu dalam arti bunuh diri atau saling membunuh di dalam satu lingkungan keluarga itu untuk terhindar dari problema yang dihadapi gitu ya. Jadi intinya ketika ada anggota keluarga ataupun suatu keluarga yang merasa menemukan jalan buntu, itu biasanya kemudian lalu mengambil jalan pintas, harapannya bahwa dengan demikian akan bisa menyelesaikan atau terlepas dari beban itu. Tapi biasanya itu terjadi kepada mereka yang anomi, yang terisolir ataupun terlepas dari interaksi dengan masyarakat sekitar. Tapi kalau dari kasus yang baru terjadi ini dua pasangan Bintora dan juga Rita yang juga kalau kita lihat lansia dan berdasarkan penuturan warga mereka juga jarang bertengkar, hanya cekcok saja begitu ya yang sering terjadi di hubungan rumah tangga. Apa sebenarnya motifnya? Karena ini juga cukup aneh begitu jika kita lihat apabila mereka jarang bertengkar tapi kemudian
dugaan kuatnya adalah kasus pembunuhan dan juga suicide begitu. Iya, jadi jarang bertengkar itu bukan berarti bahwa mereka kemudian bisa memiliki pengendalian emosional yang baik gitu ya. Justru karena jarang bertengkar, misalnya ketika tiba-tiba terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka harus bertengkar dan salah satu atau dua-duanya tidak siap menghadapi itu dan mengendalikan serta menemukan titik temu, maka biasanya sekali lagi lalu yang dicari adalah jalan pintas, karena banyak sekali di antara pihak-pihak yang sedang bertengkar itu tidak selalu mudah untuk diajak bertemu dengan seseorang yang bisa memediasi persoalan ataupun konflik yang terjadi, sehingga akhirnya sudah mereka lalu saling, meskipun inisiatif itu dia melakukan bunuh diri itu hanya dari salah satu gitu ya, tidak selalu dari dua-duanya gitu. Jadi yang melakukan itu tentunya adalah mereka yang kondisi kedewasaan emosionalnya ada pada taraf rendah. Baik. Kalau begitu kita akan sama-sama menunggu ya Pak Suprapto ya, seperti apa hasil penyidikan dari pihak kepolisian, apakah memang ini ada dugaan homicide atau suicide. Terima kasih kalau begitu Pak Suprapto selaku kriminolog dari UGM. Terima kasih atas waktu Anda, salam sehat.